Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang hasil kuesioner kami, metode kuantitatif. Berikut adalah kelompok-kelompok kami. Yang pertama ada Anju Yogi Pratama, kedua Hairiza Amanda, ketiga Syarifah Nurul Hidayah, yang keempat ada Zahra Nur Haliza. Pengembangan SDM, kepemimpinan transformasional, dan kinerja. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui kinerja karyawan terhadap suatu perusahaan. Yang kedua, untuk mengetahui pengembangan SDM dalam sebuah perusahaan. Yang ketiga, untuk mengetahui kepemimpinan dalam sebuah perusahaan. Berikut adalah hasil kuesioner dari pengembangan SDM. Berikut adalah hasil kuesioner dari kepemimpinan. Dan berikut adalah hasil kuesioner dari kinerja karyawan. Uji validitas pengembangan SDM. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka data dinyatakan valid. Dari data X11 sampai X13 dengan signifikan bernilai 0,000 kurang dari 0,05, maka variabel dinyatakan valid. Uji validitas kepemimpinan. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka data dinyatakan valid. Dari data X21 sampai X25 dengan signifikan bernilai 0,000 kurang dari 0,05, maka variabel dinyatakan valid. Uji validitas kinerja karyawan. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka data dinyatakan valid. Dari data Y11 sampai dengan Y15 dengan signifikan bernilai 0,000 kurang dari 0,05, maka variabel dinyatakan valid. Hasil uji reliability statistik variabel X1, X2, dan Y. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pengujian reliabilitas terhadap variabel pengembangan sumber daya manusia atau X1 menunjukkan nilai alpha Cronbach sebesar 0,912, yang dimana lebih besar dari 0,6. Pengujian reliabilitas variabel kepemimpinan atau X2 menunjukkan nilai alpha Cronbach sebesar 0,900, lebih besar dari 0,6. Pengujian reliabilitas terhadap variabel kinerja Y menunjukkan nilai alpha Cronbach sebesar 0,74, lebih besar dari 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa butir-butir pernyataan pada kuesioner reliable sehingga item-item tersebut layak digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian ini. Hasil uji T. Nilai T hitung sebesar 2,648 dengan signifikan 0,012 dan nilai T tabel 2,024, maka T hitung lebih besar dari T tabel atau 2,648 lebih besar dari 2,024. Artinya pengembangan SDM berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Yang kedua, nilai T hitung kepemimpinan sebesar 2,927 dengan signifikansi 0,006 dan nilai tabel 2,024. Maka T hitung lebih besar dari T tabel atau 2,927 lebih besar dari 2,024. Artinya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Hasil uji simultan uji F ANOVA. Pengujian secara simultan menunjukkan bahwa nilai F sebesar 17,342 dengan nilai signifikan 0,000. Sedangkan F tabel N kurang K sama dengan 41 dikurangi 3 sama dengan 38. Diperoleh nilai 3,24. Maka F hitung lebih dari F tabel. Artinya
pengembangan dan kepemimpinan secara simultan bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Pengaruh pengembangan sumber daya manusia terhadap kinerja. Berdasarkan uji T, dapat diketahui bahwa nilai T hitung untuk variabel pengembangan sumber daya manusia sebesar 2,648 karena T hitungannya sama dengan 2,648 lebih dari T tabel sama dengan 2,024 dengan nilai signifikan 0,012 lebih dari 0,05. Maka HO ditolak dengan HA diterima, artinya pengembangan sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja. Berdasarkan uji T, dapat diketahui bahwa nilai T hitung untuk variabel kepemimpinan sebesar 2,927. Karena T hitungannya sama dengan 2,927 lebih dari T tabel sama dengan 2,24 dengan nilai signifikan 0,006 lebih dari 0,005. Maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.